Arinda Putri. Saya dari kelas 3 keperawatan. Nah, pada kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara pemasangan kateter pada pasien perempuan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang sudah saya siapkan ya. Baik, di sini saya punya APD ya. Nah, di sini saya ada masker dan di sini ada handscoon steril. Kemudian di sini saya juga ada alat-alat instrumen, alat-alat di dalam bak instrumen maksud saya yang berisikan alat-alat steril juga teman-teman. Nah, di sini saya ada 3 alat yang steril. Di sini ada clamp, kemudian ada pinset anatomis dan di sini ada tube yang steril. Nah, selanjutnya di sini saya membutuhkan gel untuk pelumas. Kemudian di sini ada kapas saffron, kemudian di sini ada plester dan juga gunting plester, dan di sini saya sudah menyiapkan 2 bengkok ya. Di sini juga ada kasa steril, lalu di sini ada urobag, di sini juga ada kateter ya. Lalu di sini ada spad dan di sini ada underpad. Gitu. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan tindakan orientasi dulu kepada pasien. Assalamualaikum. Nah, perkenalkan, nama saya perawat Intan. Saya perawat yang berdinas pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk agar ibu mudah dalam melakukan buang air kecil tanpa harus turun ke dari tempat tidur. Apakah ibu bersedia? Mohon kerjasamanya ya Bu ya. Ketika pasien sudah menyetujui, maka tindakan selanjutnya saya akan mulai menutup sketsel dan menyalakan lampu bila ruangan gelap. Jangan lupa untuk selalu menjaga area privasi klien ya teman-teman, karena ini merupakan area yang sangat-sangat privasi. Nah, tindakan selanjutnya adalah saya akan melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah. Baik, sekarang saya akan mulai tindakan selanjutnya yaitu menggunakan APD. Nah, APD yang saya gunakan pada kali ini adalah saya akan menggunakan masker terlebih dahulu ya sebelum menggunakan handscoon. Kemudian saya akan menyiapkan alat-alat yang non steril ya teman-teman agar memudahkan saya dalam melakukan tindakan. Pertama saya akan melakukan mempersiapkan plester. Di sini saya akan menggunting 1 plester saja. Nah, kemudian saya juga akan mulai membuka peralatan-peralatan yang saya butuhkan ya. Di sini saya akan membuka urobag. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, sebelum memasang urobag kepada pasien, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah urobag ini sudah terbuka ataukah belum. Ya, di sini sistemnya dia tidak steril ya teman-teman. Yang di sini yang steril hanya bagian biru ini saja yang tetap tertutup. Nah, ini harus tetap dalam kondisi steril. Kemudian di sini kita harus memastikan dulu apakah ini terkunci atau tidak. Apabila posisi urobag seperti ini, ya ini artinya adalah urobagnya terbuka. Nah, lalu kita akan menutup agar urinnya tidak keluar kemana-mana. Nah, apabila sudah posisi seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa urobagnya sudah tertutup. Ya, kita siapkan dulu, kita sisihkan. Kemudian di sini saya juga akan membuka selang kateternya. Untuk selang kateter cukup dibuka seperti ini saja ya teman-teman, jangan sampai dibuka di dalamnya karena ini sistemnya juga steril. Selanjutnya saya juga akan membuka kateter ya teman-teman. Untuk kateter agar memudahkan kita cukup membuka sedikit saja seperti ini. Ya, kemudian kita letakkan, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat ya dengan membuka sedikit. Nah, begini ya. Kemudian kita akan mempersiapkan ini ada spad ya. Di sini saya akan menggunakan spad untuk mengunci, tapi saya hanya akan menggunakan spadnya. Saya tidak akan menggunakan needle-nya atau jarumnya. Jadi akan saya buka sekarang, tapi akan tetap saya letakkan di sini agar tetap steril. Selanjutnya saya akan membuka alat-alat yang sekiranya akan saya gunakan, seperti kapas saffron ya, kom akan saya buka. Bagian instrumen juga akan saya buka. Selanjutnya teman-teman, tindakan yang akan saya lakukan adalah saya akan memposisikan pasien menjadi posisi dorsal recumbent. Nah, setelah alat-alat sudah saya posisikan seperti ini, jangan lupa untuk menyiapkan gel ya. Di sini saya
menggunakan media perban steril atau kasa steril teman-teman ya. Nah, saya menggunakannya hanya satu saja, saya butuh satu. Lalu saya akan membuka tanpa menyentuh bagian dalam dari kasanya, sehingga kasanya akan tetap dalam keadaan steril ya. Kemudian saya akan memberikan gel untuk pelumas seperti ini ya. Sudah. Nah, selanjutnya saya akan memposisikan pasien menjadi posisi dorsal recumbent. Ibu, nanti ya, saya akan mengangkat kaki ibu. Saya akan bantu ya, Bu ya, permisi. Pada saat mengangkat kedua kaki pasien, jangan lupa untuk tetap memperhatikan vertikal transi klien ya, dengan tetap menutup klien. Nah, pengangkatan underbed. Permisi ya, Bu, saya pasang underbed dulu. Pastikan underbed terpasang dengan rapi ya, agar tempat tidur klien tetap dalam kondisi yang bersih. Selanjutnya saya akan menyiapkan dua depot, satu di sini dan satu di dekat genitalia pasien. Nah, selanjutnya saya akan mulai menggunakan sarung tangan steril saya. Lengan baju kita juga tertutup ke dalam handscoon steril ya teman-teman, agar tidak mengontaminasi handscoon yang kita gunakan. Nah, setelah itu sebelum saya melakukan tindakan pemasangan kateter, saya akan melakukan tindakan vulva hygiene ya. Di sini alat yang saya butuhkan adalah kapas safflon dan juga pinset anatomis yang steril. Saya akan mengambil pinset anatomis dan saya akan mengambil kapas safflon. Caranya adalah satu kapas safflon akan saya gunakan hanya satu kali usapan ya. Pertama-tama saya akan melakukan usapan pada bagian labia mayora. Ini sih ya Bu ya. Satu kali usapan lalu kita buang. Begitu juga dengan bagian sisi kirinya ya. Nah, ini. Kemudian saya akan melanjutkan pada bagian labia minora. Pak, lupa Pak, setelah menggunakan handscoon steril ya, kita harus tetap menjaga tangan kita agar tetap steril ya. Selanjutnya saya akan memasang duk pasien. Nah, duk steril ini berfungsi agar kita tetap menjaga area sekitar genitalia pasien dalam keadaan steril. Sebelum saya melakukan tindakan pemasangan kateter, saya akan melakukan tindakan vulva hygiene terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan duk steril ya teman-teman. Akan langsung saya pasang. Permisi ya Bu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan melakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas safflon. Begini ya. Nah, sistem yang saya gunakan adalah satu kapas safflon saya gunakan hanya untuk satu kali usapan. Yang pertama kita akan melakukan usapan pada bagian labia mayora. Satu kali, kemudian kita buang. Lalu kita ambil kapas safflon yang baru. Kita usap satu kali, lalu kita akan buang. Kemudian kita akan melanjutkan pada bagian labia minora. Satu kali. Kemudian nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika bagian labia minora sudah selesai kita bersihkan, maka terakhir adalah bagian vaginanya. Ini ya. Perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita melakukan tindakan vulva hygiene, arah ketika kita membersihkan adalah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi bakteri dari area anus ke area
uretra pasien. Lanjut. Nah, setelah itu pinset yang sudah saya gunakan akan saya letakkan pada bengkok, dan selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter. Caranya adalah kita akan membuka bagian ini, kita akan tarik ya, lalu kita akan gulung seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, untuk tetap menjaga agar alat tetap steril ya. Nah, kemudian saya akan lumasi kateter dengan menggunakan gel yang sudah saya siapkan di atas ini, kasa steril. Nah, setelah itu, Bu, permisi ya, saya akan melakukan pemasangan kateter. Akan terasa sedikit sakit, tapi Ibu dimohon untuk relax dan untuk tarik nafas ya Bu ya, sesuai bapak saya. Baik, kita mulai ya Bu ya, tarik nafas. Ya, tarik nafas lagi Bu. Ya, tarik nafas lagi ya Bu. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita masukkan sampai ujung dari kateter. Nah, setelah itu kita akan melakukan tindakan clamp ya di sini. Kita masukkan lagi ya teman-teman hingga ujung. Nah, kemudian pada ujung kateter ini kita akan tekuk ya, agar urin tidak keluar. Kita tekuk. Lalu saya akan mengambil clamp. Nah, setelah saya clamp, maka saya akan mengambil bengkok terlebih dahulu yang ada di bawah bagian tubuh pasien ya. Kemudian saya ambil duk sterilnya. Lalu kemudian di sini saya akan menyiapkan urobag ya. Jangan lupa untuk melakukan tindakan pengecekan tadi ya teman-teman. Pastikan urobagnya dalam kondisi tertutup. Di sini saya akan membuka penutup. Nah, di sini bagian putih-putih ini harus tetap dalam keadaan steril ya teman-teman. Nah, langsung kita masukkan. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini saya menggunakan kateter ukuran 18 dan dengan kapasitas kuncian 30 sampai 50 cc. Nah, langsung kita masukkan saja. Oh iya, perlu diingat juga, ini ada dua bagian ya teman-teman. Bagian yang pertama yang ada nomornya ini digunakan untuk sebagai penyambung antara kateter dengan urobag. Sedangkan bagian yang satu lagi adalah digunakan untuk mengunci. Nah, setelah urobag terpasang, jangan lupa untuk melepas klem. Nah, bisa kita lihat apabila urin pasien sudah keluar, berarti kita memasukkan kateter di bagian yang betul ya, yaitu di bagian uretra. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan mengunci. Di sini saya menggunakan spet 10 cc ya. Saya akan mengambil udara sebanyak 10 cc. Lalu akan saya kunci. Nah, karena di sini kateter ini membutuhkan 30 sampai 50 cc untuk mengunci, maka saya akan menggunakan 30 cc saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian sebelum kita melakukan fiksasi, kita harus mengecek dulu apakah kateter yang kita pasang dan kuncian sudah maksimal ataukah belum. Dengan cara kita tarik saja. Kita tarik perlahan. Tarik nafas nih Bu. Nah, sampai kateter tertahan ya. Ketika kateter sudah tertahan, itu berarti kuncian kita sudah betul ya. Setelah kateter sudah tertahan, maka kita bisa langsung melakukan fiksasi. Kita siapkan dulu plasternya.
Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini kuncian kita sudah tepat ya, karena kateter sudah tidak bisa ditarik lagi. Nah, kemudian kita akan masukkan lagi ya teman-teman, agar tujuannya kenapa kita memasukkan selemnya lagi, agar kateter ini tidak mengganggu mobilisasi pasien ya, sehingga selem juga tidak mengganggu pasien. Cukup seperti ini, kemudian kita akan melakukan fiksasi menggunakan plaster yang sudah saya siapkan tadi. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan membersihkan alat ya. Kemudian saya akan mengambil underpad terlebih dahulu. Misi ya Bu ya. Lalu saya akan sembari mengembalikan posisi pasien. Jangan lupa untuk menutup kembali peran fisik klien ya teman-teman. Kemudian agar underpad agar urobag maksud saya, agar urobag tidak jatuh di tanah. Jadi di sini sudah disediakan alat ya, dibungkus tadi. Nah, sudah satu set dengan urobagnya, maka kita akan langsung kita pasang seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita gantung urobag pada bagian bawah bed pasien. Setelah itu kita akan melepas APD. Lalu kita akan membersihkan alat kembali. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk menanyakan perasaan pasien ya. Kita akan validasi. Bu, permisi. Pak, maskernya belum saya. Nah, jangan lupa untuk melepas masker ya teman-teman. Jadi semua APD yang setelah kita gunakan kepada pasien harus kita lepas agar kita tidak terkontaminasi oleh cairan yang mungkin terciprat kepada kita ya. Kemudian jangan lupa juga untuk membersihkan atau merapikan peralatan-peralatan yang sudah kita gunakan tadi. Nah, setelah semua selesai, jangan lupa untuk memvalidasi perasaan pasien ya. Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemasangan kateter kepada Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah merasa lega karena urinnya sudah keluar? Baik, terima kasih ya Bu ya. Ibu silakan istirahat. Saya akan kembali ke nurse station, dan apabila Ibu ada butuh bantuan saya, Ibu silakan memencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu. Begitu ya Bu ya. Nah, saya rasa seperti itu yang bisa saya peragakan, yang bisa saya demonstrasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.